Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu hakikat dan arti penting norma hukum. Kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin, masih 3.2 di pengetahuan dan 4.2 untuk keterampilan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi kita hari ini adalah 3.2.4 pengertian hukum, selanjutnya sistem hukum, kemudian yang ketiga adalah prinsip hukum, yang keempat adalah pembagian hukum, dan yang kelima adalah membuat laporan belajar tentang norma hukum. Baik, seperti yang dijabarkan di IPK tadi, maka materi pembelajaran kita hari ini ada pertama pengertian hukum, 2 sistem hukum, 3 prinsip hukum, dan yang keempat adalah pembagian hukum, dan untuk keterampilan kita hari ini adalah membuat laporan belajar tentang materi norma hukum ini sendiri. Baik, kita masuk pengertian hukum. Hukum kemarin kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, artinya adalah pengertian hukum, aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Lembaga negara yang berwenang di sini adalah lembaga legislatif bersama dengan lembaga eksekutif, artinya DPR dengan presiden, yang bisa membuat undang-undang itu sendiri, hukum itu sendiri, yang bersifat mengikat, artinya untuk semua orang, dan memaksa. Memaksa artinya di sini adalah setiap orang harus tunduk dan taat kepada aturan yang sudah dibuat tersebut. Kemudian sanksinya yang tegas. Artinya sanksinya jelas ya, jelas. Ketika kamu melakukan pelanggaran hukum, maka hukumnya harus sesuai dengan aturan yang sudah dibuat tadi. Baik, yang kedua, sistem hukum. Sistem hukum di dunia ini ada dua. Yang pertama adalah Eropa kontinental, adalah sistem hukum yang ketentuan hukumnya itu disusun secara sistematis atau secara tertulis. Artinya di sini adalah sistem Eropa kontinental ini adalah suatu negara yang menganut sistem hukum tertulis ya. Semua peraturan perundang-undangan itu harus disusun secara sistematis, tertulis, dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kemudian dituangkan ke dalam buku undang-undang. Nah, ini Eropa kontinental. Contohnya siapa? Contohnya kita, negara Indonesia. Yang kedua, sistem hukum itu adalah Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ini adalah sistem hukum yang ketentuan hukumnya berdasarkan jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa? Nah, jurisprudensi itu adalah ketentuan hukum berdasarkan keputusan hakim terdahulu. Maka di sini sebenarnya disebut juga Anglo-Saxon ini adalah hukum tidak tertulis. Artinya apa? Hukum yang berlaku di sini tidak perlu dibuat ke dalam buku undang-undang secara sistematis, secara bertingkat atau secara hierarki. Cukup diatur sedemikian rupa, kemudian berlaku, dan biasanya ini lebih banyak dianut oleh negara-negara yang menganut sistem kerajaan, ya, sistem kerajaan. Nah, ini sistem hukum ada dua. Yang ketiga, materi kita adalah prinsip hukum. Prinsip hukum itu ada tiga. Yang pertama adalah supremasi hukum. Supremasi hukum artinya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum. Artinya pemerintah, warga negara, atau siapapun lembaga negara yang ada di Indonesia ini harus tunduk kepada hukum itu sendiri. Harus sesuai dengan hukum itu sendiri. Karena apa? Karena tingkah laku mereka, perbuatan mereka, kewenangan mereka semuanya diatur di dalam hukum. Nah, itu yang dikatakan dengan supremasi hukum. Yang kedua adalah kedudukan sama di depan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus dihukum dengan sesuai dengan perbuatannya. Artinya apa? Setiap warga negara dipandang sama di depan hukum. Apabila kita melanggar, kita tidak bisa mengatakan, oh saya anak bupati, anak ini, anak itu ya. Nah, ketika kamu bersalah, maka kamu harus dihukum. Kemudian yang ketiga, prinsip hukum itu adalah terjaminnya hak azazi manusia. Hak warga negara harus dijamin oleh hukum. Makanya kalau kita tengok di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, di pasal 28, 28A sampai 28J, itu menjelaskan tentang hak azazi manusia yang ada
di Indonesia sedemikian rupa dijamin oleh hukum itu sendiri. Nah, ini yang dikatakan dengan prinsip hukum. Kita lanjutkan. Pembagian hukum, ya. Yang pertama menurut sanksinya, ya. Hukum itu menurut sanksinya itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur ini biasanya bersifat keperdataan atau hukum perdata. Misalnya kalian meminjam uang dari teman kalian. Nah, ketika kalian tidak sanggup membayar, teman kalian misalnya bisa melaporkan kalian ke polisi. Nah, ketika dilaporkan ke polisi, kemudian kalian minta berdamai dan teman kalian tadi mau berdamai dengan kalian, maka uh, hukum tadi tidak lagi berlanjut, artinya lanjut diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu hukum yang mengatur. Biasanya berkaitan dengan masalah perdata. Apabila sudah ada kesepakatan si A dan si B, maka hukum ini bisa dihilangkan, ya, dihilangkan. Kemudian yang kedua, hukum menurut sanksinya adalah hukum yang memaksa. Nah, ini berkaitan dengan perkara pidana. Kalian mencuri misalnya, ketika dilaporkan ke polisi, maka polisi harus memproses kalian. Nggak bisa dikesampingkan seperti hukum yang mengatur. Yang kedua, pembagian hukum itu adalah menurut bentuknya. Menurut bentuknya ada dua, ya. Yang pertama hukum tertulis yang dituangkan dalam bentuk tertulis seperti undang-undang dasar dan undang-undang. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum yang hidup di dalam keyakinan masyarakat namun dilaksanakan seperti undang-undang. Contohnya hukum adat, ya, hukum adat. Nah, misalnya orang Batak. Orang Batak itu kalau mau menikah ada namanya mas kawin itu apa namanya? Maribot ya. Nah itu. Nah, itu tidak ada di dalam hukum tertulis, ya, hukum perkawinan, tetapi dilaksanakan oleh orang-orang suku Batak ketika sang laki-laki mau melamar sang perempuan harus menyerahkan sejumlah uang yang dikatakan mas kawin tadi. Nah, itu tidak ada di dalam undang-undang, tapi dilaksanakan. Nah, itu dikatakan hukum tertulis. Yang kedua, tiga, pembagian hukum adalah menurut sumbernya. Menurut sumbernya itu ada 6, ya. Pertama hukum agama, ya, berarti berasal dari kitab suci atau berasal dari agama. Yang kedua, menurut sumbernya adalah undang-undang, artinya hukum yang berasal dari undang-undang yang disusun oleh pemerintah. Yang ketiga, hukum berdasarkan kebiasaan, ya, kebiasaan seperti tadi, ya, hukum adat tadi. Nah, hukum kebiasaan itu terletak dalam kebiasaan masyarakat itu sendiri, kebiasaan adat, ya, adat yang dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah traktat, perjanjian, ya. Ya, biasanya ini traktat ini dilakukan oleh dua negara, ya. Mereka membuat suatu aturan bersama dan itu tidak boleh dilanggar. Itu biasanya ada. Yang kelima adalah jurisprudensi tadi. Jurisprudensi itu adalah hukum yang berbentuk keputusan hakim terdahulu, ya, dijadikan sebagai sumber hukum. Yang keenam adalah doktrin. Doktrin ini adalah pendapat para ahli tentang pelaksanaan hukum. Nah, ini hukum menurut sumbernya. Yang selanjutnya pembagian hukum adalah menurut waktu berlakunya itu ada 3. Pertama, ius constitutum, hukum yang sedang berlaku dalam masyarakat tertentu dan daerah tertentu. Nah, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah ius constitutum. Kenapa? Karena dia berlaku di Indonesia, hanya berlaku untuk warga negara Indonesia. Kemudian ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang karena dianggap baik, karena dianggap hukum ini akan hukum ini akan memberikan harapan yang baik di masa yang akan datang. Nah, itu ius constituendum. Kemudian yang ketiga adalah hukum menurut waktu berlakunya ius natural, ya, ius natural. Hukum yang berlaku untuk semua negara. Biasanya berlaku untuk semua negara di semua masa. Contohnya perjanjian-perjanjian PBB. Nah, itu ius natural, ya, biasanya, atau deklarasi human rights, ya, atau deklarasi penjaminan hak asasi manusia di dunia, itu biasanya ius natural. Kemudian pembagian hukum selanjutnya menurut isinya. Pembagian hukum menurut isinya itu yang pertama ada 2. Yang pertama adalah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan negara, lembaga dengan lembaga, ataupun negara dengan negara. Itu hukum publik biasanya. Hukum publik itu ada 3 pembagiannya. Yang pertama adalah hukum pidana. Hukum pidana ini adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan-tindakan pelanggaran hukum itu sendiri. Perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum.
Contohnya pembunuhan dan segala macam. Nah, sanksinya adalah penjara dan denda. Kemudian yang kedua adalah hukum tata negara. Hukum tata negara ini adalah hukum yang mengatur tentang kelengkapan negara, uh, hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, pembagian tugas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, nah itu disebut dengan hukum tata negara. Tugas-tugas mereka diatur dalam hukum tata negara. Yang keempat adalah hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara atau yang disebut juga dengan hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur segala kewajiban pejabat-pejabat negara, ya, pejabat-pejabat negara hingga dari pusat hingga daerah. Misalnya undang-undang tentang kepolisian, artinya undang-undang itu adalah undang-undang hukum tata usaha negara yang mengatur tentang tugas kepolisian. Undang-undang tentang presiden dan wakil presiden. Nah, itu adalah undang-undang yang mengatur tugas presiden dan wakil presiden. Nah, itu termasuk ke dalam hukum tata usaha negara. Nah, pembagian hukum menurut isinya yang kedua adalah hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, ya. Kamu dengan Bapak itu diatur oleh hukum privat. Hukum privat itu ada dua. Yang pertama hukum privat atau hukum perdata, ya. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur orang yang satu dengan orang yang lain. Misalnya ayah dan ibu kita, itu hubungan istri suami istri itu diatur oleh hukum privat atau hukum sivil tadi atau hukum perdata. Namanya undang-undang perkawinan. Kemudian yang kedua hukum privat ini adalah hukum niaga, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dalam hukum perdagangan atau perniagaan, jual beli, pinjam meminjam uang dan segala macam, yaitu hukum perniagaan, ya. Kemudian ada satu lagi hukum waris. Nah, hukum waris itu termasuk ke dalam mana? Adalah termasuk ke dalam hukum perdata, ya. Nah, inilah pembagian hukum. Tugas pembelajaran hari ini. Nah, tugas pembelajaran hari ini agak berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Biasanya kamu tugas pembelajarannya sama sebenarnya, membuat laporan pembelajaran. Kamu catat hal-hal yang penting, hal-hal yang menurut kamu harus dicatat dalam video pembelajaran ini, kemudian fotokan. Kalau kemarin Bapak minta kirimkan ke email, namun minggu ini Bapak minta kalian upload ke Google Form, nanti link atau biasanya kan Bapak bagikan link kuis, ya. Nanti di salah satu pertanyaan Bapak akan minta kalian mengupload foto tadi. Maka foto dulu catatannya di handphone kalian, nanti sambil mengisi kuis kita setiap minggu, nanti kamu masukkan tugas kamu tadi ke dalam link kuis tadi, Google Form tadi. Maka tugas kita sudah terkirim, ya. Apabila ada pertanyaan silakan disiapkan dan akan kita bahas pada saat jam pelajaran seperti biasa. Demikian video pembelajaran kali ini. Bapak tutup dengan dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.